Ayu? Ayu justru ke sini, Mas. Kamu bercanda kan? Aku serius, Mas. Ayu kan tahunya kita ke Bandung, Dian. Ya mana aku tahu sih, Mas. Orang tiba-tiba dia udah ada di sini kok. Aku aja kaget. Alina ada nggak? Semalam sih bilangnya pagi ini dia mau pergi ke pasar katanya. Soal Alina yang mau diajak tinggal di rumah kita, kamu udah ceritain? Udah, aku udah bilang. Dia setuju kok. Tapi dia tuh nggak mau, Mas, kalau kita langsung terus terang ke Ayu soal siapa dia sebenarnya. Katanya dia takut Ayu malah menjauh, Mas. Maunya Rina, dia dikasih dulu ruang buat bisa dekat sama Ayu. Nanti dia sendiri yang akan jelasin semuanya pelan-pelan. Mah, Iya Yu, tunggu sebentar ya. Gimana ini, Mas? Udah, kamu tenang. Aku udah siapin alasan buat ngomong sama Ayu. Tuh cewek kok bisa ya kagak curiga sama sekali sama lu, Gar? Curiga gimana maksud lu? Ya dia kan baru kenal sama lu, Gar. Maksud gua, kok bisa dia sepercaya itu sama lu ya? Buat anterin dia ke sini. Lagian gue kagak ada niat jahatin dia kali, Lek. Ya iya, kalau cewek kan biasanya lebih hati-hati, Gar. Apalagi sama orang yang baru dikenal. Ya bawaannya pasti curiga. Ini mah gampang banget buat percaya. Untung aja kenalnya sama lu. Coba kalau sama si Jajang, udah dikarungin tuh cewek. Yuk, kok kamu bisa? sebenarnya apa sih yang papa sama mama sembunyiin dari Ayu? Bilangnya pergi ke Bandung, padahal perginya ke Blitar. Tadinya papa sama mama Gak mau... usah banyak alasan deh, Pa. Ayu tahu kok kalau papa nyembunyiin sesuatu dari Ayu. Kamu gak usah motong dulu pembicaraan papa, bisa gak sih, Yuk? Kalau orang tua lagi ngomong, dengerin dulu. Jangan langsung dipotong. Tadinya papa sama mama emang niat pergi ke Bandung. Setelah berangkat dari rumah, Om Rudi ngabarin papa kalau hari itu dia pergi ke Singapura buat berobat di sana. Setelah nerima kabar dari Om Rudi, mama kamu ngasih saran ke papa. Daripada langsung balik lagi ke rumah, mending dilanjutin sekalian ke Blitar, nemuin Bu Rina, buat ngajak dia kerja di rumah kita. Ayu, zaman sekarang tuh gak gampang loh nyari asisten rumah tangga yang jujur. Mama kesini cuma niat ngajak Bu Rina buat kerja di rumah kita. Kebetulan Bu Rina ini teman mama waktu muda. Dia orangnya baik dan bisa dipercaya. Makanya mama pilih Bu Rina. Sebelum mama sama papa pergi buat jenguk Om Rudi, Ayu sempet dengar kalau malamnya mama sama papa berantem. Dan mama bilang, kalau papa nekat pergi, berarti papa gak sayang sama Ayu. Itu apa maksudnya? Ya mama gak maulah kalau harus ninggalin kamu sendirian di rumah yuk. Tapi papa kamu bilang, kamu tuh udah dewasa, gak harus dikhawatirin berlebihan. Papa kamu yakin kalau kamu tuh udah bisa ngejaga diri kamu sendiri. Percaya deh yuk, mama sama papa tuh gak bakal nyembunyiin apa-apa dari kamu. Apa gue terus terang aja ya nih sama si Igar? Ngawur kamu. Ya tapi kan gue suka sama dia udah lama, Ji. Zit, di dunia ini kita emang butuh cinta. Tapi yang gak sama sahabat sendiri juga gitu loh. Lah emang kenapa sih? Kan dia juga kagak punya cewek, Ji. Lah yang ngerti. Tapi kalau sampai kamu ngomong terus perasaan Igar gak sama-sama perasaan kamu gimana? Ntar nongkrong jadi aneh, obrolan jadi kaku, geng kita ya bubar kabeh. Ih, lu lebay amat sih, Ji. Orang gue cuma mau terus terang doang. Lah kok lebay sih? Orang aku ngomong pakai logika gitu loh. Kamu siap gak kalau habis itu ketemu Igar jadi kikuk gara-gara perasaan Igar gak sama-sama perasaan kamu? Ya iya sih. Tapi nih perasaan kayak gini tuh kagak enak tau, Ji. Sekarang pikirin dulu mana yang lebih penting. Kuliahmu itu loh. Saran saya kamu fokus dulu sama kuliahmu. Jangan dulu mikirin perasaan apalagi soal cinta-cintaan. Lawang kalau Igar memang jodohmu, mau kamu bilang atau enggak soal perasaan kamu, ya pada akhirnya bakal nyatu juga. Gitu loh maksud saya. Nasehat lu kayak bapak-bapak. Lah emang bener toh. Aku ngomong gini bukan karena aku nggak dukung kamu loh, Git. Aku nggak mau kamu malah kehilangan sahabatmu sama kuliahmu gitu loh. Udah, daripada kamu bingung mikirin yang gak harus kamu pikirin, mending kamu makan ketoprak dulu. Bi, Ayu baru kenal Bibi. Tapi entah kenapa, Ayu bisa ngerasain ada banyak cerita di balik senyuman Bibi. Kalau Ayu boleh tahu, kemana anak dan suami Bibi? Kenapa Bibi bisa hidup sendiri? Bibi waktu itu punya suami, Non.
Kerjanya mabuk-mabukan, judi sama main perempuan. Tapi waktu itu Bibi masih bertahan. Satu-satunya alasan Bibi bertahan karena waktu itu Bibi mengandung anak yang lama sekali Bibi nantikan, non. Bibi selalu berharap suatu saat suami Bibi bisa berubah. Mungkin setelah anaknya lahir dia bisa berubah. Mungkin setelah anaknya dewasa dia bisa berubah. Selalu saja harapan Bibi begitu. Tapi harapan itu tidak pernah terwujud. Sampai pada akhirnya suami Bibi benar-benar pergi ninggalin Bibi. Dalam kondisi hamil. Iya, dalam keadaan hamil 9 bulan, non. Waktu itu Bibi udah gak punya siapa-siapa lagi. Bibi waktu itu masih punya orang tua. Lengkap, non. Ibu sama bapak waktu itu masih ada. Cuma memang waktu itu bapak sudah punya riwayat penyakit jantung. Begitu mendengar Bibi ditinggal suami dalam keadaan hamil, bapak kena serangan jantung dan meninggal saat itu juga. Jadi Bibi kehilangan suami sama bapak dalam waktu yang bersamaan. Iya, non. Rasanya Bibi kayak ndak punya arah lagi waktu itu. Apalagi setelah bapak meninggal, ibu jadi sering ngamuk, depresi berat, kadang bisa tenang, tapi tiba-tiba bisa marah, terus banting barang, dan nangis gak berhenti-berhenti. Bibi sendirian harus ngurus ibu, sementara kondisi Bibi waktu itu lagi hamil tua. Terus, anak yang Bibi kandung? Lahir dengan selamat, non. Anak Bibi waktu itu perempuan. Satu-satunya anugerah besar yang bikin Bibi kuat waktu itu. Terus anaknya sekarang di mana, Bi? Waktu itu Bibi bingung, non. Ekonomi Bibi sulit, kerjaan juga gak punya. Sementara Bibi harus ngurus ibu yang sering ngamuk. Dan satu sisi ada bayi yang butuh perhatian penuh. Bibi sadar, Bibi gak sanggup ngurus dua-duanya sekaligus. Akhirnya setelah banyak pertimbangan, Bibi menitipkan anak Bibi ke pasangan baik hati. Mereka sudah lama menikah, tapi divonis tidak bisa mempunyai anak. Hati Bibi yakin gitu, non, kalau anak Bibi bisa dirawat dengan baik sama mereka. Karena Bibi tahu mereka benar-benar mendapatkan seorang anak. Jadi Bibi rela melepas anak kandung Bibi sendiri? Bukan rela, non, tapi terpaksa. Bibi hanya ingin dia tumbuh dengan kasih sayang, meskipun bukan dari ibu kandungnya. Bibi gak mau anak Bibi besar di tengah rumah yang penuh teriakan dan amukan. Bibi gak mau dia tumbuh dengan rasa takut, kesepian, dan luka batin hanya karena Bibi harus mengurus ibu yang depresi, non. Bi, selama ini Bibi udah terlalu banyak nanggung luka sendirian. Kalau anak kandung Bibi harus tumbuh jauh dari pelukan Bibi, biarlah Ayu yang ada di sini jadi gantinya. Anggap Ayu lahir dari rahim Bibi. Anggap Ayu yang selama ini Bibi tunggu-tunggu. Mulai sekarang, Ayu yang akan panggil Bibi ibu. Ayu mau Bibi bahagia. Ayu mau Bibi punya alasan lagi untuk tersenyum. Dan Ayu janji, Bibi gak akan pernah sendirian lagi.